Halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk pengisian data dan berkas pendaftaran beasiswa unggulan teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman di video sebelumnya saya sudah menjabarkan dan menjelaskan untuk pengisian bagian profil peserta. Nah, apabila teman-teman belum nonton di video tersebut, maka saya sangat menyarankan untuk ditonton terlebih dahulu gitu ya. Takutnya di sana ada informasi yang miss teman-teman atau yang masih kebingungan untuk pengisian bagian profil pesertanya gitu ya. Nah, di video sebelumnya juga, saya sangat menekankan teman-teman untuk menggunakan data yang valid dan asli dari diri teman-teman sekalian. Jangan dilebih-lebihkan apalagi melakukan tindakan pemalsuan data. Terutama di sana ada yang diminta lampiran seperti lampiran sertifikat dan lain sebagainya gitu ya. Karena kenapa? Teman-teman sekalian, saya disclaimer sedikit bahwa saya nanti ketika teman-teman apabila dinyatakan lolos di tahap 1, di tahap seleksi berkas ini, dan lanjut ke seleksi kedua, yaitu verifikasi berkas. Nanti teman-teman bakal melakukan yang namanya verifikasi berkas. Nah, di sini saya bakal ngasih gambaran sedikit mengenai verifikasi ini. Nah, ini contoh portal site di tahun 2018. Nah, di sini ada bagian form verifikasi. Nah, nanti teman-teman di sini bakal memverifikasi semua data-data ataupun berkas-berkas yang telah kalian upload. Contoh di sini ada KTP, TOEFL, sampai terakhir yaitu rekening pribadi gitu ya. Nah, teman-teman nanti apabila teman-teman melakukan sebuah tindakan ataupun ketahuan bila melakukan pemalsuan data ataupun pemalsuan lampiran, maka teman-teman sangat disayangkan langsung dinyatakan untuk gugur dalam pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, sangat disayangkan apabila itu terjadi kepada teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, di sini saya masuk untuk bagian beasiswa, teman-teman sekalian. Di sini ada tiga, yaitu pengajuan beasiswa, daftar kaya, dan terakhir adalah berkas pendaftaran, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya bakal menjelaskan dulu mengenai pengajuan beasiswa. Di sini ada tiga opsi, yaitu masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbud, dan disabilitas, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin sebenarnya dari tiga hal ini tidak terlalu signifikan perbedaannya, gitu ya. Oke, mungkin saya akan lebih fokus di masyarakat berprestasi saja. Oke, nah di sini ada dua status gitu ya, mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing. Nah teman-teman sekalian, nah buat teman-teman yang baru masuk kuliah ya pastinya di mahasiswa baru, dan teman-teman yang masih semester 2 ataupun baru semester masuk semester 3 maka mengisi bagian mahasiswa ongoing gitu ya. Jangan sampai salah hal-hal ini. Oke, di sini ada jenjangnya, jenjang D4, D4, S1, S2, dan S3. Teman-teman menyesuaikan aja dengan jenjang pendidikannya saat ini gitu ya. Nah, di sini saya mengisinya S1 ya. Lalu ada NIM teman-teman sekalian gitu. Nah, ini yang buat mahasiswa baru, apabila teman-teman belum memiliki nomor induk mahasiswa, maka dapat menggunakan nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini saat kalian pendaftaran gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek lagi nomor registrasinya kemarin berapa saat pendaftaran gitu ya. Lalu di sini ada tahun masuk gitu ya. Nah, tahun masuk ini buat teman-teman yang maba maka sesuaikan dengan tahunnya yang ketika masuk saat semester 1. Nah, apabila teman-teman yang mahasiswa ongoing ini menyesuaikan dengan semester terbarunya yaitu semester 3-nya gitu ya. Bukan menggunakan data semester satunya gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan lagi yaitu mengenai IP terakhir dan nilai terakhir gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman di sini apabila teman-teman yang maba gitu ya. Nah, mungkin kebingungan Kak ini menggunakan nilai apa gitu. Nilai terakhirnya saya nggak tahu gitu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan menggunakan dari nilai ijazahnya saja tidak apa-apa. Ya, di sini saya ada contoh untuk transkrip nilai ijazah kemarin. Ini kan ijazah itu kan di bagian belakangnya ada daftar nilai ya teman-teman atau teman-teman menggunakan SKL. Nah, di sini teman-teman ada nilai rata-rata rapor, ada nilai ujian sekolah. Nah, sedangkan di sini mintanya yang satu gitu ya teman-teman sekalian. Nah, biasanya saya menganjurkan untuk pakai nilai tertinggi saja gitu ya. Misalnya tertinggi di sini 86. Ya udah saya tulisin 86. Nah, hal ini juga sama ketika saya menggunakan data untuk bagian riwayat pendidikan gitu ya. Apabila teman-temannya di sini maba ya. Nah, namun jika teman-teman mahasiswa ongoing, maka teman-teman ngisi sesuai dengan IP terakhirnya saja gitu ya.
Kemarin ada yang nanya ke saya, Kak, ini diisi untuk diisinya IP semester 1 dan semester 2 digabungin nilainya rata-ratanya berapa atau IP terakhirnya aja gitu ya. Nah, teman-teman jangan kebingungan. Dilihat aja permintaannya apa, yaitu terakhir. Ya udah teman-teman pakai nilai IP terakhirnya saja gitu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih, Kak, saya kan baru masuk semester 3 dan IP terakhir saya itu semester 2. Nah, namun nilai saya belum keluar gitu. Ternyata masih lama, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, teman-teman bisa gunakan IP yang semester satunya. Hal ini juga saya alami ketika saya dulu daftar BU sebagai mahasiswa ongoing. Waktu itu nilai IP saya belum keluar untuk semester 2. Nah, saya gunakannya IP semester 1 aja nggak masalah gitu ya. Ya sesuaikan aja misalnya IP semester satunya 3,5 gitu ya teman-teman sekalian. Nah, nanti teman-teman tinggal upload saja buktinya gitu ya. Lalu ini juga menyesuaikan bahwasanya kalau teman-teman yang ongoing maka masuk saat semester ini semester berapa? Itu semester 3 gitu ya. Oke. Lalu mulai belajarnya kapan? Nah, ini menyesuaikan aja tanggal masuknya berapa gitu ya. Mungkin 1 Agustus, 1 September, nah gitu ya. Misal saya contoh ngambil 1 Agustus masuk kuliah gitu ya. Nah, di sini untuk masuk kuliahnya adalah mulai belajarnya sesuaikan dengan semester terbaru teman-teman sekalian. Yang untuk maba ya semester satunya kapan masuk, dan untuk mahasiswa ongoing gunakan saat semester barunya bukan saat semester satunya kemarin gitu ya. Nah, terus ini teman-teman langsung masukkan saja nama kampusnya. Misal saya di sini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Status kampus tersebut adalah swasta. Nah, akreditasinya alhamdulillah udah A. Nah, di sini teman-teman masukkan bukti akreditasi. Nah, mungkin sebagian teman-teman masih kebingungan, Kak, untuk bukti akreditasinya itu gunakan apa? Nah, teman-teman bisa gunakan sertifikat yang dari BAN PT-nya gitu ya. Biasanya setiap kampus itu tinggal download saja ada di websitenya gitu ya. Ini sebagai contoh untuk kampus saya, semisal contoh nih, sertifikat akreditasi UMY. Nah, di sini saya tinggal download saja. Nah, ini ada untuk kampus saya. Nah, biasanya itu ada keterangan BAN PT-nya nomor berapa. Sekian, sekian, sekian gitu ya. Nah, apabila teman-teman belum mempunyai ataupun tidak ada di website ya teman-teman harus minta ke kampusnya masing-masing gitu ya, tinggal download. Ini saya tinggal download gitu ya, tinggal saya masukin gitu, terus ya udah nanti saya bakal upload saja gitu ya, unggah bukti filenya terus open gitu ya. Oke, lalu masukkan data kampusnya ya, ini provinsinya DIY Yogyakarta, lalu kota kabupatennya adalah Bantul, terus jurusan teman-teman sekalian apa, yaitu di sini saya karena saya jurusan teknik sipil, saya masukkan teknik sipil, terus akreditasinya alhamdulillah udah A. Lalu ini juga sama untuk bukti akreditasinya, saya memberikan contoh nih, misal saya download sertifikat akreditasi teknik sipil UMY. Nah, biasanya udah ada. Nah, di sini alhamdulillah udah ada, tinggal saya download saja. Download tinggal masukin, ya udah, terus di sini di-upload di sini gitu. Terus disimpan saja. Dan ini sudah kesimpan. Nah, udah kesimpan ini lalu kita masuk ke daftar biaya. Oke. Daftar biaya, ini teman-teman mungkin masih kebingungan, ini daftar biaya yang dimasukin biaya apa, Kak? Gini. Nah, teman-teman dimasukin di sini adalah daftar biaya kuliah ataupun biaya UKT-nya. Nah, karena di sini saya adalah kasusnya swasta, maka saya meminta ke kampus saya untuk data biaya atau lampiran biaya di kampus saya. Ini sebagai contoh saya punya ini. Oke, loading. Nah, di sini saya punya untuk daftar biaya. Nah, yang saya punya di sini untuk daftar biayanya adalah dia masih gabungan dengan biaya SPP, biaya biaya SKS-nya, biaya bangunan dan sebagainya. Maka terlihat nominalnya sangat tinggi gitu ya. Nah, namun teman-teman yang di swasta cukup masukkan untuk biaya UKT dan biaya UKT tersebut adalah biaya SPP dan biaya SKS-nya saja gitu ya. Karena yang swasta untuk biaya sumbangan, biaya buku dan biaya pembangunan dan lain sebagainya itu tidak di cover oleh BU gitu ya. Nah,
Ini saya masukkan biayanya itu namanya biaya pendidikan atau UKT per semester gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin di negeri seperti ini. Nah, apabila teman-teman yang di swasta mungkin pendidikan dalam kurung mungkin SPP dan SKS gitu ya per semester gitu. Nah, nominalnya berapa? Misal teman-teman nominalnya 5 juta gitu ya. Tinggal masukin. Nah, terus lampiran biaya tinggal upload saja. Tinggal simpan. Nah, Kak, gimana nih kalau saya yang kasusnya adalah di negeri? Saya gunakannya apa gitu ya. Nah, saya punya contoh. Kemarin ada yang nanya saya, ini bisa dimasukin nggak, Kak gitu ya. Mana contohnya? Oke, saya cari dulu. Oke, bukan. Oke, saya cari dulu ya contohnya tadi kemana ya. Oke, ini contoh. Nah, ini dia seperti ini nih. Dia nggak ada lampirannya saya tadi karena dia di negeri langsung keterangan biaya UKT-nya berapa. Karena kan di negeri kan biaya UKT dari awal sampai akhir semester itu kan sama gitu ya. Nah, yang hal teman-teman bisa gunakan yang seperti ini gitu ya. Dia karena di sini kan udah jelas nih ada tulisannya instansi kampusnya gitu ya, kopnya. Ini udah jelas namanya siapa, NIM dan lain sebagainya. Ini boleh ya boleh gunakan yang seperti ini gitu ya. Ataupun hal-hal yang serupa seperti ini apabila teman-teman yang di negeri gitu ya. Nah, terus ada yang nanya nih Kak, kalau pakai slip pembayaran itu boleh nggak? Ya nggak masalah, boleh gitu ya. Asal di sana slip pembayarannya jelas, ada keterangan nama kampus kalian, ada nama kalian, terus keterangan jelas biaya UKT non nominalnya berapa gitu ya. Itu harus jelas. Kita mungkin cari contohnya. Contoh UKT semester kuliah. Nah, nah teman-teman bisa contohin aja slip pembayaran yang seperti ini ya. Nah, oke. Nah, namun di sini kan dia nggak biaya asramanya nggak ada kalau di BU. Nah, di sini juga bisa teman-teman gunakan gitu ya. UKT kalian UKT golongan berapa gitu ya. Disesuaikan saja dengan yang kalian punya. Itu ya untuk bagian biaya, lampiran biaya gitu ya. Oke. Nah, langsung di sini adalah berkas persyaratan. Nah, di sini ada esai, surat rekomendasi, surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, LOA, TOEFL, nilai TOEFL-nya berapa. Nah, di sini saya bakal memberikan contoh yang saya punya dahulu. Oke, saya coba download saja. Oke, contoh saya. Oke, nih. Saya punya pertama diminta untuk surat rekomendasi. Oke, saya punya contoh surat rekomendasi. Tinggal saya download di sini. Oke, saya tinggal download saja punya saya dulu. Sebagai contoh. Oke, udah ke download. Oke, saya pindahin dulu filenya di. Oke, saya buat contoh. Oke, surat rekomendasinya udah ada ya. Saya masukin surat rekomendasinya. Oke, contoh. Oke, terus surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Oke, nah ini oke dengan sini ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman sekalian bagaimana untuk surat pernyataan ini teman-teman harus pastikan udah ada materainya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, download lagi. Oke, sorry double download. Saya masukin ke sini. Oke. Oke, terus LOA. Nah, teman-teman yang bagian LOA ini untuk yang maba itu bisa menggunakan hasil screenshotan dari lolosnya SN, SB teman-teman sekalian atau keterangan kalau kalian keterima di kampus tersebut gitu ya. Nah, apabila teman-teman yang ongoing itu bisa menggunakan surat aktif kuliah.
teman-teman bisa minta ke kampusnya masing-masing. Nah, dulu saya punya contoh case-nya karena saya waktu itu adalah ongoing, jadi saya minta surat aktif kuliah ke kampus saya. Ini sebagai contohnya saja gitu ya. Oke, saya download lagi. Saya pindahin, terus saya upload. Nah, gitu ya. Nah, Kak, kasih dong contoh untuk yang LOA yang maba. Oke, saya carikan contohnya. Ini contoh aja. Hmm. Nah, ini misal contoh nih. Nah, teman-teman bisa gunakan data yang seperti ini ya. Nah, ini kan ada keterangan kalian nih lolosnya. Oke, kalian pakai ini aja gitu ya. Terus ini juga contohnya. Ini banyak banget contoh. Teman-teman bisa gunakan hasil SS ataupun screenshotan seperti ini gitu ya. Udah. Nah, terus di sini ada TOEFL. Nah, teman-teman yang untuk S1 tidak wajib, tidak dimin tidak wajib, terus yang S2 dan S3 wajib gitu ya. Nah, di sini saya juga punya contoh surat TOEFL saya kemarin. Oke, ini contoh saya punya. Oke, terus saya upload deh TOEFL. Terus nilainya berapa? Kemarin saya lupa nilainya berapa. 407. Oke, saya isi deh 407. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada submit. Nah, teman-teman jangan disubmit dulu ya. Sebelum kalian pastikan semua data-data yang kalian isi ini udah benar gitu ya. Karena kalian udah submit sekali, maka otomatis teman-teman nggak bisa bakal mengubah lagi. Karena datanya akan langsung dikirimkan gitu ya. Oke, nah ini ada bagian essay. Mungkin bagian essay ini bakal